Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, sesi ke-24 ini kita membicarakan masih tentang kemiskinan dan ketimpangan dengan subtopik kita mencoba melihat ukuran kemiskinan dan ketimpangan lainnya selain yang sudah kita bahas pada 3 sesi sebelumnya. Nah, kita sudah mengatakan bahwa angka kemiskinan yang dipakai BPS misalnya itu menggunakan pendekatan kebutuhan pokok, lebih sederhana lagi menggunakan pendekatan data pengeluaran atau konsumsi penduduk yang diperoleh terutama melalui Susena, survei yang bulan Maret dan September, tentu dilengkapi dengan data-data lain. Nah, BPS membuat ukuran kemiskinan berdasarkan survei tersebut, kemudian menentukan garis, di atas garis disebut tidak miskin, di bawah garis disebut miskin. Garisnya berubah setiap tahun. Bank Dunia melakukan pendekatan yang sama. Jadi Bank Dunia itu bukan kriteria Bank Dunia ya, tapi Bank Dunianya itu melakukan ukuran. Tentu dia memakai data-data dari masing-masing lembaga statistik negara ya. Jadi kalau untuk Indonesia dia pakai data mentah BPS, jadi diolah dia menjadi ukuran sendiri, diukur gitu. Jadi data sama, tapi kalau garisnya dirubah kan bisa. Nah, bagaimana Bank Dunia membuat garis kemiskinan? Nah, ini yang suka terjadi misleading ya di dalam berbagai pemberitaan, bahwa itu kan diukur dengan ukuran BPS. Bagaimana kalau $2? Bagaimana $1? Nah, itu bukan sedikit misleading ya, karena Bank Dunia yang masuk $2 oleh Bank Dunia itu tepatnya 1,90. Itu bukan 1,90 kali kurs resmi, tetapi kurs namanya PPP ya, Purchasing Power Parity. Itu sudah sederhananya kurs dengan dasar daya beli. Jadi $1 di Amerika dapat apa, itu disetarakan di Indonesia itu memerlukan duit berapa, kursnya pakai itu. Jadi umpama satu kopi misalnya Starbucks kalau di sana $2, di sini ternyata 20.000, berarti kursnya 10.000. Tapi kalau di sana $4, di sini bayarnya 20.000, misal ini kan, berarti kursnya 5.000. Yang dipakai itu bukan kurs yang diumumkan oleh Bank Indonesia. Tentu Bank Dunia melakukan survei juga kayak BPS atas beberapa negara, banyak negara, lalu dia buat basket, buat ukuran yang menentukan PPP masing-masing negara. Nah, lalu juga memakai tahun dasar kan, karena kan tidak bisa tiap tahun survei mahal seperti itu. Nah, itu namanya kurs PPP ya, jadi kurs berdasarkan daya beli negara-negara tersebut. Nah, dari situ dibuat ukuran kemiskinan. Gitu ya, mari kita lihat grafiknya. Nah, ukurannya itu 3 macam. Jadi Bank Dunia itu punya garis 3. Dia buat garis untuk negara-negara berpendapatan rendah. Jadi berpendapatan rendah, kan ingat kita pernah bicara PDB kan, di sesi PDB kita sudah bicara ada low income, ada lower middle income, ada upper middle income, ada high income. Nah, masing-masing itu dibuat garis yang berbeda karena Bank Dunia punya pandangan tidak sama garis itu untuk setiap negara untuk ditentukan miskin atau tidak miskinnya, tidak hanya atas dasar konsumsinya saja, tetapi pada ukuran-ukuran lain yang membuat suatu negara yang berpendapatan tinggi, batas miskinnya itu lebih tinggi, bukan hanya karena nilai duitnya ya, tapi secara sosiologis dan sebagainya ada pertimbangannya. Nah, begitu. Jadi 3 ukuran yang dipakai itu ukurannya $1,9, dan ini per hari ya, bukan, kita kan tadi per bulan kan kalau garis kemiskinan. Itu dipakai untuk negara berpendapatan rendah, itu ukurannya 1,9. Tapi 1,9 ini juga bukan kurs resmi loh ya, kurs PPP. Nah, untuk yang lower middle income itu 3,20. Yang upper middle income bersamaan dengan high income itu 5,5. Nah, jadi diskusi di netizen itu tentang $2 yang 1,9 itu bingung tuh.
Pak, itu bahkan tidak dipakai untuk Indonesia, itu negara Burkina Faso, Burgundi, Uganda, sebenarnya pakai untuk mereka, dan itu bukan 1,90 dikali 15.000, bukan. Nah, karena gini tadi, $1 yang sama itu dapat berapa? Terutama Amerika patokannya. Lalu di Indonesia atau tadi di negara manapun dapat berapa? Kursnya dari itu menghitungnya. Berdasarkan survei ya, dan surveinya cukup mahal, jadi sehingga data yang sekarang ada baru 2011, sebenarnya sempat 2017, tapi saya tidak tahu, kelihatannya Bank Dunia juga tidak terlalu yakin dengan basis 2017-nya, sehingga belakangan tidak banyak dikemukakan, masih 2011 yang dipakai. Nah, kalau disederhanakan yang BPS tadi tahun 2000, sayangnya data baru 2019 ya. Di 2019 ini kan BPS pakai ukuran kira-kira berapa itu ya? Kalau saya tidak salah 400, ya betul 450, sekarang kan sudah 472. Itu kalau disetarakan dengan PPP 2,55, berarti kursnya di kisaran 5.700 atau 5.600. Jadi bukan, pada tahun 2019 kan masih 12.000 ya. Nah, begitu juga dengan sekarang, mesti nggak banyak perubahan. Mungkin ukuran BPS sekarang sedikit turun, mungkin di $2,5. Jadi kita sudah pakai 2,5, bukan gimana mau dikritik 1,9. Nah, berdasarkan itu data-data negara ada. Ini yang saya tampilkan ini Indonesia. Nah, makanya dulu saya pernah di beberapa forum tertutup ya, bahkan ada salah satu direktur BPS-nya, di bawah kepala BPS kan ada level direktur. Saya tanyakan, loh kenapa kita pakai ukuran tidak pakai yang 5,5? Kita kata waktu itu kita naik kelas ya. Nah, sekarang turun lagi, kita jadi lower middle income. Jadi mestinya konsisten, kalau memang kita mau naik kelas ya ukuran kemiskinannya dirubah. Nah, apa yang terjadi kalau kita pakai ukurannya Bank Dunia, dan ini dari web Bank Dunia ya, bukan angka saya. Nah, pakai dulu yang 1,9, yang orange. Itu kecil kemiskinan kita. Tadi kita bicara angka kemiskinan Indonesia antara 9,5 naik jadi 10%. Kalau pakai data 1,90, karena tadi kursnya tadi sekitar 5.500, 5.600 ya, bukan 12.000 pada tahun itu, tahun 2019, itu paling kanan bawah, itu 2,7% kemiskinan kita, jadi rendah. Sangat rendah. Jadi kalau yang ngeritik, coba pakai 1,9, malah dapatnya 2,7. Karena dia mikir $2 dikali 15.000 gitu kan. Enggak. Nah, kalau kita pakai ukuran 3,20, nah, itu keluarnya angka 19,9%, yang abu-abu ya paling kanan. Nah, lebih tinggi kan dari BPS. Karena itu BPS nggak pakai yang abu-abu, nggak pakai yang orange. Kalau disetarakan ya, bukan salah BPS, BPS punya metode sendiri. Tinggal kita mau pakai ini apa tidak. Nah, itu kita kan kemiskinannya di kisaran 10 toh. 10% sempat turun menjadi 9,5 di tahun 2019 itu. Nah, kalau kita pakai ukuran yang upper middle income, andai pada 2019 kita kan naik kelas, itu kemiskinan kita 52,2%, separuh orang miskin. Nah, kira-kira gitu ya. Tetapi bagaimanapun sama dengan kecenderungan data BPS, bahwa dari tahun 90 berapa itu, dari tahun setelah krisis lah, 99 itu ada kecenderungan untuk turun dengan ukuran yang manapun, ukuran BPS maupun ukuran Bank Dunia ini, tetapi penurunannya makin lama makin landai. Kalau kita pakai slope-nya ya. Tetapi untuk ukuran Bank Dunia ternyata penurunannya lebih signifikan dibandingkan BPS. Mengapa? Salah satu sebabnya adalah memang biaya hidup dalam konteks perbandingan antar negara Indonesia itu termasuk rendah ya. Jadi kalau pakai PPP ini tidak hanya dipakai untuk kemiskinan. Mungkin saudara pernah dengar dulu, pernah GDP, PDB itu loh, produk domestik bruto, bisa memakai current-nya rupiah maupun angka terkininya dolar. Nah, itu satu data. Lalu kalau memakai, kita pernah belajar harga konstan, bisa. Nah, bisa juga pakai PPP ini. Ini pernah jadi pidato Pak Jokowi 2 tahun yang lalu. Kita kalau pakai PPP jadi tinggi. Mengapa? Karena hitungannya kan paritas daya beli, perbandingan daya beli. Di Indonesia itu harga-harga untuk secara umum, jangan bandingin 1-2 barang ya, tetapi biaya hidup
keluarga itu lebih rendah dari banyak negara, termasuk yang rendah, sehingga PPP-nya, GDP PPP-nya langsung berlipat 2 sampai 2,5 kali lipat, dan dengan ukuran kemiskinannya pun jadi rendah. Jadi untuk dinyatakan tidak miskin berdasarkan PPP kita rendah. Itu ya. Jadi ini nanti pelan-pelan kita akan mengenal istilah. Nanti ada lagi, ada metode Atlas, ada PPP. Kita sudah pernah belajar metode Atlas dalam konteks GDP. Kalau dalam kemiskinan sempat terjadi perubahan tahun dasar 2017, tapi nggak tahu saya belakangan tidak dipublish lagi 2017-nya, masih 2011. Itu ukuran kemiskinan yang lain sebetulnya ada yang lebih serius ya, apa itu ukuran kemiskinan yang sifatnya sudah mulai diperkenalkan Bank Dunia, jadi total faktor lah seluruh. Tetapi Indonesia belum ada datanya. Nah, dulu saya sempat berdiskusi, coba dihitung oleh Komite Ekonomi Industri, saya ada di sana dulu, agak kesulitan juga beberapa datanya. Jadi kalau nanti kita bisa mengukur kemiskinan dengan ukuran baru yang disebut dengan ukuran yang lebih holistik, tapi tetap pakai angka moneter, itu mungkin kita bisa membandingkan dengan negara lebih baik. Nah, lalu kita masuk ke ketimpangan dari data Bank Dunia. Nah, jadi sama nih kita rujuk Bank Dunia, kan kita tadi sudah katakan tema kita selain data-data yang sudah kita bahas dari BPS itu ada nggak data lain. Nah ini Bank Dunia, tapi Bank Dunia jangan lupa loh ya, baik data slide sebelumnya kemiskinan tadi maupun ketimpangan ini sumbernya tetap BPS. Sumbernya tetap BPS. Nah BPS yang Sosienas itu, nah di-adjust oleh Bank Dunia, ya sebenarnya saya perhatikan adjustnya nggak seberapa, jadi dia mengatakan pendapatan itu mirip dengan pengeluaran itu. Nah, cuma dia benar-benar ada informasi di sana. Jadi kita BPS tidak mengumumkan atau lama baru mengumumkannya, hanya kuintil. Ini desil ada di Bank Dunia. Desil ya, berdasarkan data BPS. Kalau kita beli data di BPS 1% bahkan. 1% sampai 100. Nah ini 10% teratas yang biru, 10% terbawah. Nah, jadi desil ya, bukan kuintil ya. Harus akrab nih mulai. Desil itu 10%, kuintil itu 20%. Nah yang teratas, 10% teratas, itu dalam konteks grafik ini disebut pendapatan. Ya. Nah itu hampir 30%. Datanya baru sampai 2019. hampir 30%, 29,9% dari 10% itu memiliki porsi pendapatan hampir 30%. Nah, yang paling bawah, 10% yang terbawah hanya di tahun 2019 hanya 2,9%. Bisa dibayangkan, jadi orang dibagi 10 kelompok, kelompok teratas dapat 29,9, kelompok terbawah dapat 2,9. Kalau dibandingkan berarti kan 10 kali lipat lebih yang atas dibandingkan yang bawah pendapatannya. Dan itu lebih buruk dibandingkan tahun 2000, yang paling kiri lagi. Jadi paling kiri dulu, yang dulu hanya sekitar 24, lalu yang bawah itu 5, lebih dari hampir mendekati 5, 4, berapa dibagi, maka 10% teratas dibandingkan 10% terbawah yang paling kiri ya, itu hanya 5,81 kali lipat. Jadi selama 20 tahun terakhir terjadi peningkatan ketimpangan jika dilihat dari pendapatan 10% yang terbawah dengan 10% yang teratas. Data Bank Dunia yang bersumber dari BPS. Jadi cek aja di sana. Nah, itu pendapatan. Jadi kita sudah lihat di sesi sebelumnya tentang berdasarkan pengeluaran yang mengikuti BPS. Yang ini adalah pendapatan meskipun sumbernya adalah data pengeluaran BPS. Nah, lalu kita pengen tahu juga ketimpangan kalau kekayaan bagaimana. Nah, sayangnya Bank Dunia tidak mengeluarkan, BPS tidak mengeluarkan. Yang mengeluarkan itu lembaga swasta. Jadi kita boleh percaya, boleh tidak. Nah, namanya Credit Suisse, ya, itu kan lembaga keuangan sebetulnya. Lembaga keuangan yang punya macam-macam ya. Lembaga manajemen. Nah, tapi dia yang paling kredibel dalam hal kekayaan. Dia tidak fokus Indonesia. Ini lembaga investasi sebenarnya. Jadi dia memiliki data tahunan terkenal, si Credit Suisse ini, yang memberikan informasi tentang kekayaan berapa ya, sekitar 150-an negara dia tiap tahun diumumkan dia, lalu dia buat laporan tentang kecenderungannya dan seterusnya. Nah, saya ambilkan yang data Indonesia saja.
tahun 2020 ini kekayaan penduduk Indonesia, tapi dia memakainya istilahnya penduduk dewasa. Jadi tidak seluruh penduduk. Jadi dari 270 itu yang dianggap penduduk dewasa 180,78 juta. Apa metodenya si Credit Suisse ini? Credit Suisse ini yang mencampur ya. Data BPS dia pakai. Lalu dia entah bagaimana memiliki akses data pajak, ya seberapa dia bisa mengakses saya tidak tahu. Lalu dia lakukan wawancara terhadap banyak orang, termasuk orang-orang kaya atau yang mewakili orang kaya tersebut, dan menurut penjelasannya begitu. Nah, yang jelas dia kredibel ya, selama ini dikutip di mana-mana oleh berbagai pihak. Nah, dikatakan oleh Credit Suisse pada tahun 2020 itu jumlah kekayaan penduduk dewasa Indonesia itu yang 3.199, jadi 3.000 miliar dolar ya. Dapat triliun dikalikan saja ya, kali 1.400. Jadi seluruh penduduk dewasa Indonesia itu kekayaan, bukan pendapatan ya. Kekayaan itu bisa berarti kekayaan fixed asset seperti tanah, bangunan, kendaraan, lalu juga kekayaan keuangan, jadi tabungan di bank, kepemilikan atas saham, dan seterusnya. Dua itulah bentuk yang utama, bentuk fixed asset dengan kekayaan keuangan. Kekayaan keuangan ada saham dan surat berharga selain simpanan di bank. Nah, intinya kita seluruh penduduk dewasa Indonesia menurut dia 3.199 itu naik. Jadi meski pandemi naik jumlah kekayaan. Bahwa pendapatan turun itu jangan samakan loh ya. Orang bisa saja pendapatannya itu turun atau stuck, kekayaannya bisa naik karena kekayaan kan beda lagi. Nah, maka tahun 2019 3.077, tahun 2018 2.660. Nah, kalau dibandingkan seluruh dunia, kekayaan 3.190 itu 0,76. Jadi kita tuh nggak sampai 1% kekayaan penduduk dunia. Cina itu misalnya 17%. Nah, yang menarik adalah rata-rata kekayaan penduduk dewasa Indonesia. Itu penduduk kekayaan dewasa. Itu jumlah tadi kekayaan 3.199 dibagi 180 juta, maka dapatlah angka 17.693 dolar. Ya tinggal Anda kalikan dengan kurs ya. Jadi rata-rata 17.693, berarti berapa itu? Naik juga rata-ratanya. Cuma ada informasi lain. Jadi jumlah kekayaan seluruh penduduk dewasa naik, rata-rata berarti kan jumlah dibagi jumlah penduduk naik. Nah, tetapi 67,2%, bisa dibayangkan ya, penduduk dewasa itu kekayaannya kurang dari 10.000, rata-ratanya pada 17.000 loh. Kurang dari 10.000, 10.000 kali kita ambil ekstrim 14.500, berarti kan 145 juta ya nilai kekayaan. Ini rumah kah, apakah, ya masuk akal kan? Yang di bawah 145 juta itu ada 67,2%, berapa juta itu? 121 jutaan dari 180 juta. Nah, ada lagi informasi titik tengah median. Jadi kalau min rata-rata jumlah kekayaan dibagi jumlah penduduk. Kalau rata-rata itu tadi kayak desil, kuintil, tapi ini misalnya 1%-an itu kan bisa diurut 200 itu, maka entah bagaimana kritis bisa mengukur median titik tengah. Ini adalah 4.693. Apa artinya? Berarti kan banyak banget kan yang di bawah 4.000, bukan hanya di bawah 10.000, yang di bawah 4.693 juga banyak. Karena rata-ratanya 17, jadi timpang banget kok. Nah, lalu koefisien Gini kekayaan. Nah, benar kan? Indeks Gini kekayaan Indonesia ini 77,7%. Ini sudah membaik 2020 ini. Tahun 2019 83 ya. 81, dulu 83 2018. Tapi bagaimanapun lebih timpang dari rata-rata dunia. Dan sama dengan tadi Gini rasio, sifatnya sensitif terhadap tengah yang membaik. Kalau yang ekstrim kaya dengan ekstrim miskin tetap memburuk. Mari kita lihat data berdasarkan grafik. Masih dari Credit Suisse, karena memang menarik dia ini datanya. Tentu Anda boleh nggak percaya, ya karena ini kan ya lembaga swasta, suka-suka dia kan. Nah ini salahnya kita nggak punya data kan. Nah, di slide berikut kita lihat tahun 2020 itu tadi sudah dikatakan
Nah, itu 67,2% di bawah 10.000. Meskipun rata-ratanya 17.000 ya tadi ya. Tapi yang di bawah 10.000 itu ada 67,2%. Kalau berdasarkan jumlah orang 121,53 juta. 121.530.000 berarti kan 121,5 juta. Ya kan? Sementara secara ekstrim yang di atas 1 juta. Berarti kalau 10.000 berarti kali 14.000. Kita genapkan 15.000 deh biar gampang hitungnya. Di bawah 150 juta ya sebanyak 121,5 juta orang. Sementara yang di atas 1 juta berarti kali 15.000 berarti berapa itu? 15 miliar ya. 15 miliar itu sebanyak 172.000 orang. Nah, tetapi kalau dilihat trennya ini menarik ya. Saya ambil 3 data ini, 2010, 2019, 2020. Hati-hati ya, saya tidak urut tahun itu. Punya kita data yang tahun, tapi kan untuk keperluan kuliah ini biar ekstrim, biar mudah dipahami polanya. Yang biru itu berarti data 2010. Yang orange data 2019. Nah, yang abu-abu data 2020. Yang paling bawah dulu yang di bawah 10.000. Pada tahun 2010, tentu jumlah penduduknya bertambah ya, penduduk dewasanya ya, itu ada 116,72 juta yang di bawah 10.000. Meningkat di tahun 2019 menjadi 141 juta. Nah, ini menarik nih ya, di pandemi yang di bawah 10.000 berkurang. 121 juta. Berarti kan ada yang naik ke atasnya ini. Jumlah penduduknya bertambah loh. Nah, benar, di kekayaan 10.000 sampai 100.000, boleh diimajinasikan ya, 10.000 berarti berapa tadi? 150 juta, kalau 100.000 berarti 1,5 miliar. Kekayaan ya, bukan pendapatan ya. Itu biru di tahun 2010 30 berapa itu? 30 juta, lalu 30,45 juta. Orange 2019 turun 29,9 juta. Nah, di tahun 2020 pandemi ini naik jadi 55 jutaan. Berarti pindahan dari yang di bawah 10.000 naik kelas. Jadi memang ini konsisten ya. Meskipun tadi data Gini itu adalah tengah, ya memang yang menaik itu adalah menengah bawah dan menengah tengah secara kekayaan. Nah, tetapi ketika sudah yang kaya, ini polanya jadi beda. Yang 100.000 sampai 1 juta itu oh ya, naik juga yang tengah ini. Biru 3.061, berarti itu 3 juta, menjadi 1,76 juta di tahun 2019. Biru 2010 ya, saya ingatkan. Nah, yang abu-abu adalah 2020, naik menjadi 3,46 juta, 3,5 juta. Nah, yang menarik lagi yang di atas 1 juta, berarti di atas 1 juta itu di atas 15 miliar ya. Benar ya? 1 juta dikali 15.000 ya, yang di atas 15 miliar, gampangannya begitu. Itu menjadi 60.000 orang, menjadi 106.000 orang, naik menjadi 172.000 orang. Jadi yang berkekayaan 1 juta itu meningkat 60, 106, 172. Yang tengah juga meningkat. Nah, yang turun adalah yang bawah. Jadi berdasarkan ini, distribusi kekayaan tampak membaik. Jadi kita harus fair juga yang analisis, jangan yang saya sodorkan yang memburuk-memburuk semua. Kalau menghitungnya dari ini, membaik. Hanya tadi ingatannya adalah bahwa 67,2%-nya itu di bawah 10.000, padahal rata-ratanya 17.000. Jadi dari sisi jumlah dia membaik. Tapi nanti dari sisi rata-rata yang di atas itu disebut di atas 1 juta, tapi gede banget. Nah, mari kita lihat yang di atas 1 juta itu kayak apa. Oh, maaf sebelumnya yang 10%-an dulu. Itu tadi kan orangnya. Sekarang kalau dibagi 10 desil ya. Nah, ini maunya saya BPS itu data-data desil itu ya cepat gitu ditampilkan dan nggak usah bayar ya. Masa susah kan kita nganalisis. Kalau perlu yang 1% itu juga dia buat para pihak yang dengan email saja, dengan lembaga bisa, tetapi tidak tahu. Saya tanyakan, yaitu aturan kata dia, bukan BPS yang menetapkan, tapi Kementerian Keuangan ikut bahwa untuk data ini harus berbayar, masuk penerimaan negara bukan pajak lah. Bagaimana kita bisa cerdas semua kalau data-data begitu saja kita tidak boleh memperoleh secara gratis. Nah, ini kalau desil 1 berarti 10% terbawah, saya ulangi ya.
Desil 10 berarti 10% teratas. Nah, saya secara ekstrim membandingkan 2010 dengan 2020 saja. Nah, yang paling kanan dulu, yang paling kaya, ya menurun persentasinya ya. Jadi yang desil 10 itu kekayaannya secara porsi, bukan nilai, saya ulangi ya, secara porsi di 2010 dia menguasai 66,8% kekayaan, di 2020 hanya 61,8. Yang desil 9. Nah, desil 9 ini berarti kaya juga kan, sangat kaya, itu naik sedikit. Yang masih kaya juga di desil 8 itu naik. Di desil 7 naik, desil 6 naik, desil 5 naik. Naik artinya di kelompok itu porsi kekayaan atas totalnya naik. Nah, jadi ini kan tampak bahwa yang paling kaya itu turun secara porsi kekayaan, lalu yang 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 naik sedikit, berarti kan tengah lah sebut ya. Naik sedikit porsinya, jadi posisi yang paling kaya itu keambil oleh sini secara porsi, bukan secara nilai. Secara nilai tadi sudah kita lihat. Apa yang menarik, yang desil 2 berarti 20%, 10% di level kedua paling bawah, itu stuck 0,4. Ada yang menarik, desil 1 di tahun 2010 kekayaannya itu 0% ya, jadi nggak punya kekayaan. Dan yang lebih ngeri 2010 itu min 0,1. Wah, bingung kan, masa kekayaan? Ya bisa kan, karena data kekayaannya versinya Credit Suisse ini neto. Jadi berarti dalam surveinya dia, dalam perhitungannya dia, 10% terbawah itu punya utang. Kalau dengan 0,1 itu gampangannya begitulah. Neracanya itu utang. Jadi dan itu 10% terbawah loh, bukan sedikit orang. Maka selama 10 tahun dia berubah dari porsi kekayaannya dari 0% menjadi min 0,1%. 2019 juga sudah min 0,1% sebetulnya. Saya nggak cantumkan saja. Nah, kalau dari sisi ini kesimpulannya agak sedikit kompleks ya. Ya merata, yang tengah lebih merata, tapi yang bawah itu memburuk. Yang bawah itu 20, 10, 10, yang 10 stuck, yang 10 bawahnya lagi memburuk. Nah, yang porsi atas terbagi ke bawah-bawahnya. Lalu dari desil tadi kita juga bisa mengolah. Desil tadi kan 10-10. Nah, bisa diolah 40, 30, 30. Bahkan nanti Anda bisa ngutak-ngatik sendiri ya. Nanti masuk saja ke Credit Suisse. Sayangnya juga Credit Suisse laporannya tahunan ya. Jadi Anda berarti harus mendownload ya 10 tahun versi ya, telaten lah, karena dia PDF, nggak mau kasih Excel. Nah, di slide berikut coba kita lihat. Kalau kita olah tadi data desil tadi menjadi 40, 30, 30 ya. Kalau desil kan 10. Nah, ini saya cantumkan lebih banyak 2010, 2014, 2019, 2020. Ya, bisa dilihat ya. Yang teratas dulu, yang paling kanan. Nah, pada tahun 2010, 30% teratas itu 87,1. Tahun 2014 naik jadi 91,1 porsi kekayaannya. Di 2019 dia naik jadi 91,7. Turun di masa pandemi menjadi 83,8. Jadi tidak sepenuhnya benar juga yang kaya, yang paling kaya makin kaya banget, tidak juga. Ya makin kaya tapi ya merata di antara mereka, berbagi-bagi. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, yang tengah yang mengalami perbaikan kan, bahkan di masa pandemi yang kuning itu membaik 30% tengah. Nah, yang 40% terbawah ini unik, ini menurut saya. Ketika 2010 memburuk ke 2014, memburuk lagi di 2019, nah meningkat di 2020. Nah, disinilah kita boleh kritis terhadap Credit Suisse ya. Nanti kita coba tunggu edisi berikutnya. Tapi Credit Suisse sekali ngeluarin data dia nggak merevisi kok. Biasanya sambung aja di tahun berikutnya. Surveinya seperti itu. Nah, lalu kita fokus ke yang di atas 1 juta tadi ya. Yang berapa orang tadi? 171.000 orang ya. Nah, kita lihat yang di atas 1 juta, di atas 15 miliar lah kekayaannya. Itu bagaimana posisinya di slide berikut. Khusus yang di atas 1 juta dolar. Jadi di atas 15 miliar. Nah, yang 1 sampai 5 juta kekayaannya. Jadi ini jumlah seluruh manusianya 171.740 orang. Jadi 171.740 orang. Nah,
pada 2014, ini tidak ada di grafik, itu jumlahnya masih 98.487. Jadi memang bertambah ya. Antara 2014 ke 2020 itu jumlah orang kaya hampir 2 kali lipat yang punya kekayaan 1 juta lebih. Kalau nanti diusut ke 2010 tidak naik tapi tidak sebanyak itu. Jadi memang di 2014 sampai 2020, nah ini kan melengkapi data sebelumnya tadi, jadi kita tidak bisa sederhana mengatakan yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, ya di breakdown dulu masing-masingnya. Nah, dari sisi ini jumlah orang yang berkekayaan lebih dari 1 juta memang meningkat selama 6 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat lebih rinci, 2019 dengan 2020 saja, yang 1 juta sampai 5 juta itu naik selama pandemi ya. Meskipun ini data nanti kita tunggu 2021 juga. Dari 91.000 orang menjadi 150.000 orang yang berkekayaan lebih dari 1 juta. 1 sampai 5 kalau lebih dari 1 juta. Berarti berapa itu? Antara 15 sampai 75 miliar. Yang antara 5 sampai 10 juga naik dari 8.264. Berarti jadi sedikit itu orangnya ya, menjadi 12.403. Itu orang loh, bukan nggak ada satuan ribu itu. Jadi 8.264 menjadi 12.403. Saya juga bingung ini, si Credit Suisse ini nggak pakai pembulatan loh, pakai angka. Nah, yang 10 sampai 50 juta silakan dikonversi. 5.200 naik juga. Yang 50 sampai 100 naik juga. Nah, yang 100 sampai 500 naik juga. Nah, ini yang mungkin bisa bahwa yang kaya banget memang bertambah jumlah orangnya. Dan nanti kalau kita lihat nilainya juga bertambah. Jadi harta kekayaannya bertambah, jumlah orangnya bertambah. Bahkan yang di atas 0,5 miliar ya, ini udah cuma 50 orang, dari 46 jadi 50 ya. Orang itu. Berarti dia kan punya nama-nama orang itu. Makanya kalau saya pernah diskusi ya ini, ya kenapa pajak tidak mengarah ke mereka ini? Ya mungkin Credit Suisse juga nggak mau kasih data, ya nggak tahu lah. Nah, intinya seperti ini konstelasinya. Nah, baik, ada informasi lain tapi belum sempat saya olah, baru sampai data Maret, tapi Anda bisa melanjutkan, yaitu datanya Bank Indonesia. Jadi kan tadi sudah dibilang, kekayaan tadi kalau Credit Suisse itu kan ada kekayaan aset, ada aset tetap, ada aset keuangan. Aset keuangan ada simpanan di bank, di lembaga keuangan, ada surat berharga. Nah, mari kita lihat data resmi dari pemerintah Indonesia, dari lembaga penjamin simpanan, yang bisa dikutip juga oleh OJK kan, yaitu data di bank. Jadi data simpanan masyarakat di bank, dana pihak ketiga disebutnya. Itu bagaimana? Nah, itu data tulisannya kelihatan Februari, sebenarnya datanya sampai Maret itu karena grafiknya saja. Nah, kita lihat dulu yang kiri, yang kurang dari 100 juta, jadi rekening, mau itu tabungan, mau itu deposito, atau giro, yang nilai setiap rekeningnya, bukan tiap orang ya, satu orang kan bisa punya beberapa rekening, kurang dari 100 juta, itu nilainya pada Maret 2021 itu adalah 910,593, berarti 910 triliun. 910 triliun ya. Tetapi yang lebih dari 5 miliar, satu rekening lebih dari 5 miliar, itu nilainya 3.359 triliun. Di situ saya sengaja naruh Oktober 2014 ini. Ya tidak maksud apa-apa, tapi kan biar fair lah, bahwa ketika era pemerintahan ini dimulai, apa yang terjadi? Nah, ya betul, yang kurang dari 100 juta sampai dengan 100 juta naik 50% selama berapa sampai Maret 2021. Tetapi yang di atas 5 miliar naik lebih pesat. Semula sudah jauh lebih tinggi dia kan, naiknya lebih pesat. Nah, itu gambar kelihatan itu. Gambar grafik itu yang atas orange itu yang rekening di atas 5 miliar. Nilainya di sebelah kiri. Berarti kan berapa itu terakhir 3.359 triliun. Nah, yang biru di bawahnya itu ya naik, tetapi lebih landai. Kalau di rata-rata dengan jumlah rekeningnya, ke kanan kita, jadi disebut rekening di bawah 100 juta. Ya itu termasuk yang 0 rupiah, yang cuma tinggal nunggu waktunya ditutup oleh bank. Ya termasuk juga 99 juta. Ya begitu kan selalu ilmu ekonomi itu. Kita sudah bicara kemiskinan juga begitu. Jadi kalau kurang dari sampai dengan 100 juta itu ya ada rekening yang memang 100 juta. Ada yang 50.000 perak gitu di rata-rata. Berapa rata-ratanya?
Ya menarik ya, di Maret 2021 rata-rata rekening yang kurang dari 100 juta itu 2,61 juta, masuk akal ya. Jadi rata-rata dari mereka yang berekening di bawah 100 juta, jumlah orangnya kira-kira 300-an juta rekening ya, bukan orang ya. Jadi jumlah rekening lebih banyak dari jumlah penduduk ya, karena satu orang bisa lebih dari satu rekening, lebih dari penduduk dewasa bahkan. Itu rata-ratanya 2,61. Nah dulu Oktober 2014 rata-rata rekening kecil ini 3,83 juta. Jadi sekarang berarti kecenderungannya begini, banyak orang punya rekening yang keperluannya mungkin untuk menerima bantuan sosial atau terkait dengan hadiah apa atau terkait dengan kebutuhan bertransaksi apa, sehingga dia buat rekening. Lalu dibagilah duit dia kan, atau terbagi. Ya akhirnya kan makin kecil nominal rata-rata. Nah, sehingga turun 31,9%, ditunjukkan oleh gambar yang biru itu, makin turun. Jumlah rekening kecil di bawah 100 juta, di bawah sampai dengan 100 juta, cenderung turun rata-ratanya. Sementara yang orange, yang di atas 5 miliar. Di tengah-tengahnya banyak ya, ada yang 200 juta, ada yang 1 miliar. Saya sengaja membuat yang lebih ekstrim untuk menunjukkan ketimpangannya. Nah, itu menaik. Dan kalau dibandingkan, dulu rata-ratanya 25 juta, 25 miliar otomatis, bukan juta itu. Kalau yang di bawah 100 juta itu juta ya. Jadi disebut rekening di atas 5 miliar, tapi nilainya sampai 30,55 rata-ratanya. Berarti ada yang 100 miliar kan itu. Ada yang mungkin hanya 6 atau 7 miliar. Naik. Nah, sederhana kan, melengkapi data Credit Suisse tadi berdasarkan data masyarakat di bank umum itu terjadi peningkatan ketimpangan. Mungkin saya kurang fair ini, hanya mengambil Oktober 2014 ya, kita boleh sambung sampai tahun-tahun sebelumnya, cuma Kemeng yang olahnya ya. Tapi bolehlah, ini bukan bermaksud mengkritik pemerintahan yang sekarang, cuma biar narasinya jelas ketika menyebut ketimpangan turun itu ya bagaimana menjawab data ini dan data-data sebelumnya tadi. Nah, kita lanjut sedikit bahwa ini kan menyangkut akses. Tadi kan sudah saya katakan, ketimpangan itu bisa pengeluaran, bisa pendapatan, bisa kekayaan, bisa juga akses kepada produksi, salah satunya kredit. Nah, mari kita lihat yang disebut dengan kredit usaha mikro, yang paling kecil lah. Usaha mikro ini ada definisinya di undang-undang, tetapi secara praktek itu adalah pinjaman yang relatif di bawah 50 juta. Nah, secara praktek itu rata-rata mendapat 25. Nah, jadi ada yang 50, ada yang 10. Di slide berikut ya, kredit namanya, kredit usaha mikro. Nah, kredit usaha mikro ini saya ambilkan data dari bulanan. Tetapi sebetulnya di beberapa kesempatan saya mengasih data yang lebih lengkap dari tahun 2010 ya. Nah, yang biru itu Anda perhatikan, ini khusus duitnya loh ya. Jadi si usaha mikro per definisi ada definisinya, tapi secara praktek saya ulangi lagi, rata-rata dapat outstanding, dapat kredit 25 juta, tapi umumnya memang di bawah 50 juta, secara rata-rata 25, ada yang dapat 10, ada yang dapat 5, ada yang dapat 30, ada yang dapat 50. Perhatikan yang paling kanan bulan Juni, dan ini kan sengaja saya taruh karena terkait dengan pandemi, di mana pidato presiden kah, kemudian narasi menteri kah, bahwa kredit usaha mikro ini diprioritaskan dalam rangka untuk mengurangi dampak pandemi. Tapi dalam prakteknya bank umum kan, bukan pemerintah yang memberi kredit, pemerintah melakukan bantuan terhadap bank, bukan bantuan. Ya setidak-tidaknya ada upaya-upaya kebijakan yang menempatkan duit di perbankan, kemudian Bank Indonesia menurunkan suku bunganya, OJK merelaksasi aturan untuk kredit usaha mikro loh ya, ini bukan UMKM itu mikro, kecil, menengah, ini khusus mikro biar kita tahu bagian terbawahnya. Nah ternyata apa yang terjadi selama pandemi? Jumlah kredit yang disalurkan ke usaha mikro itu turun, yang biru itu turun. Nah, pada saat yang bersamaan, yang orange itu mengulangi data di atas. Padahal tabungan orang yang kurang dari sama dengan 100 juta, itu masih, sekalipun tadi timpang dengan yang 5 miliar, tapi kan masih besar. Itu nilainya 945 triliun, tadi kan sudah kita bicarakan tadi. Ini bulan Juni malah datanya, tadi kan Maret. Nah, jadi
orang yang memiliki tabungan kurang dari 100 juta, itu nilai totalnya itu 945 triliun, tetapi yang usaha mikro dapat kredit hanya 220 triliun. Ya memang begitu kelakuannya. Ya memang dia pro bisnis kan. Maksudnya kalau bisnisnya bagus ya dia salurin, kalau enggak risikonya tinggi, nggak bisa disalahkan juga sih. Tapi ini untuk saya tidak menyalahkan bank, dalam hal ini saya ingin menunjukkan ketimpangan bahwa tidak deliver antara kemauan pemerintah Bank Indonesia dengan faktanya. Nah, jadi ada dua dalam perbankan ini kan, bahwa tadi dilihat dari dana masyarakat itu yang di atas 5 miliar itu makin tumbuh lebih cepat dibandingkan yang 100 juta kurang, dan rata-rata yang 100 juta kurang juga menurun, sementara yang rata-rata di atas 5 miliar meningkat. Tetapi pada saat yang bersamaan sudah begitu keadaannya, si usaha mikro juga dapat penyaluran yang cenderung turun. Jadi terlepas dari tadi rata-rata simpanan 100 juta itu turun, tapi kan yang oranye itu kita lihat ya tidak secara total dia tidak turun banget, malah sempat naik kan dari 819 meskipun di tahun 2021 ini terjadi penurunan. Itu ya, bahwa begitulah fakta ketimpangan yang lain di luar data BPS. Sehingga saya berani mengatakan bahwa tidak ada indikasi yang meyakinkan bahwa ketimpangan ekonomi itu membaik. Yang ada adalah berbagai indikasi menunjukkan ketimpangan itu cenderung memburuk. Dalam beberapa hal memang tidak memburuk, tadi kan kita lihat beberapa porsi. Nah, mungkin ketolong oleh kelompok menengah tengah dan menengah atas yang relatif membaik, sehingga ketimpangan tidak begitu menyolok. Tapi kalau kita mengambil ekstrim yang paling atas dan paling bawah, mau pakai kuintil, mau pakai desil, mau pakai data bank, itu memburuk. Nah, dengan demikian saya kira ini warning lah kepada pengelolaan ekonomi Indonesia bahwa proses dinamika ekonomi kita ini masih bercirikan peningkatan ketimpangan secara umum. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.